saya Firda Sisoyo senang sekali kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog spesial hari ini edisi 11 Januari 2017. Sirkulasi darah yang tidak lancar seringkali membuat tubuh kita bermasalah. Bahkan dampak terburuknya adalah gangguan kesehatan dan akhirnya mengganggu aktivitas kita. Bagaimana cara mengatasinya? Akan kami bahas lengkapnya dalam dialog spesial dengan saya Firda Sisoyo. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sistem peredaran darah berfungsi mengangkut makanan dan zat sisa hasil metabolisme yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah dapat mengalami gangguan diantaranya sirkulasi darah yang tidak lancar. Jika sirkulasi darah tidak lancar, seperti mengalami pengentalan atau penyumbatan, dapat dipastikan akan mempengaruhi kesehatan kita. Dampak lebih jauh, sirkulasi darah yang tidak lancar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti stroke, leukemia, hemofilia, sampai kanker darah. Tanda-tanda sirkulasi darah yang tidak lancar diantaranya terjadi gangguan kesehatan pada sistem pencernaan, sering mengantuk dan mudah merasa kelelahan, mengalami bengkak di tangan atau kaki, kinerja dan daya fungsi otak menurun, tangan dan kaki berubah menjadi dingin, dan rambut mudah rontok. Berbagai masalah yang terjadi pada pembuluh darah sering kali disebabkan oleh pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Dampak sirkulasi darah yang tidak lancar, inilah yang menjadi topik perbincangan kita pada dialog spesial hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio Metro TV Jawa Timur, tentunya ada dua narasumber. Yang pertama yaitu Dr. Devi, yang merupakan konsultan medis jamu tetes HG, dan juga Bapak Ferry yang merupakan tim HG. Selamat siang Bapak, Ibu. Selamat siang. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum ke Bapak Ferry, kita tanya ke Dr. Devi dulu ya. Dokter, bisa dijelaskan bagaimana dengan bahasa sederhana sirkulasi darah yang tidak lancar itu seperti apa? Ya, sirkulasi darah itu kan artinya peredaran darah ya Mbak Firda. Jadi kalau peredaran darah tidak lancar, itu akan mengakibatkan oksigenasi ke seluruh jaringan menjadi terganggu gitu ya. Nah, akibatnya akan menimbulkan banyak dampak. Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya ke jantung. Ke jantung itu bisa mengakibatkan oksigen yang ke arteri koroner menjadi berkurang sehingga bisa mengakibatkan suatu serangan jantung. Nah, itu yang sering disebut sebagai akut koroner sindrom ya, serangan jantung yang penyakit jantung koroner. Kemudian kalau pada otak bisa mengakibatkan suatu stroke gitu. Kemudian pada jaringan tepi, jaringan perifer bisa mengakibatkan suatu keluhan kesemutan. Nah, itu semua karena aliran darah yang tidak lancar. Baik. Gitu. Kalau terkait faktor ya Dok, kalau kita bicara faktor dalam sirkulasi darah tidak lancar ini, apakah juga dipengaruhi oleh faktor usia? Biasanya saya sering melihat orang dewasa mengeluh, saya pusing, saya capek. Apakah itu juga termasuk gejala dari sirkulasi darah yang tidak lancar, Dok? Bisa jadi ya, keluhan pusing dan capek itu misalnya penyebabnya kan banyak pusing dan capek itu ya. Salah satunya adalah anemi. Anemi itu kan juga karena peredaran darah tidak lancar. Kenapa? Karena penyebabnya hemoglobin yang rendah gitu. Kemudian pusing itu sendiri itu ya bisa diakibatkan karena gejala awal dari stroke atau karena kolesterol yang menyumbat sehingga aliran darah tidak lancar gitu. Baik, Pak Ferry, kan ini dari jamu tetes HG ya Pak ya? Ya. Mungkin bisa dikenalkan sekali lagi jamu tetes HG ini apa? Oke, terima kasih Mbak Firda. Jadi untuk keluarga sehat di rumah, kami menyampaikan untuk jamu tetes HG ini dia dikemas dalam wujud botol ya. Dikemas dalam wujud botol ukuran 15 ml dengan isi 300 tetes. Jadi kalau untuk jamu tetes HG ini memang dia formulatornya menciptakan adalah dari buah, rempah, sayur, dan minyak ikan, yang dimana semuanya itu mengandung antioksidan tinggi, termasuk juga isoflavon yang bagus untuk mengurangi triglycerid di dalam darah kita. Nah, kalau kita berbicara untuk 21 bahan tadi itu adalah fermentasi dari 12 bulan sampai 9 bulan sampai 12 bulan, sehingga titik pH 8 itu adalah pH yang ideal untuk sirkulasi darah kita untuk supaya lebih lancar. Gitu. Kandungan apa yang secara spesifik dalam jamu tetes HG ini bisa membantu sirkulasi darah supaya lancar gitu Pak? Pertanyaan bagus, terima kasih. Jadi kalau untuk kandungan spesifik di HG itu yang pertama adalah di
jamu tetes zaki ini ada omega 3, 6, dan 9. Kalau kita berbicara omega 3, berarti ini kan hubungannya dengan lemak yang baik atau minyak yang baik ya. Sehingga kalau misalkan kita konsumsi omega 3 secara teratur, itu yang namanya triglycerid atau dinding arteri yang ditempeli lemak jahat itu sedikit banyak akan lama-lama akan terkikis, sehingga sirkulasi darah juga lebih baik. Kemudian juga di jamu tetes zaki ini juga ada kandungan yang namanya antioksidan. Kalau yang namanya pembuluh darah ini banyak ditempel yang namanya radikal bebas yang berakibat kepada sel-sel yang bermasalah atau sakit. Dan kalau sel-sel itu ditempeli radikal bebas tambah lama, itu menyebabkan yang mana nanti sel-sel kanker muncul. Nah, jamu tetes zaki kayak akan antioksidan, sehingga dinding arteri itu lebih elastis ketika antioksidan ini bisa memenuhi kebutuhan antioksidannya. Nah, ditambah lagi kalau dinding darah di dalam darah itu terlampau kental, itu sirkulasi darah otomatis nggak lancar. Tetapi kita ada pengencer kayu manis. Nah, kayu manis bisa untuk mengencer supaya sirkulasinya lebih baik gitu. Jadi komplit sekali ya, kompleks sekali yang ada kandungan dalam jamu tetes HG ini ya Pak ya. Betul, intinya untuk bisa membantu percepatan atau penyembuhan ya Pak ya. Betul, membantu jadi untuk membantu juga untuk mencegah terjadi. Mencegah ya, Pak ya. Bisa. Berarti tidak hanya orang sakit tapi orang sehat pun bisa mengonsumsi. Betul sekali. Oke, baik sekali. Ya, masih dalam seputar sirkulasi darah tidak lancar, dokter. Misalnya rambut rontok ini, apakah juga termasuk sirkulasi darah tidak lancar? Saya nih dok ya, saya ini termasuk yang memiliki rambut rontok. Saya sudah kasih obat apa saja untuk yang menunjang agar kulit atau akar rambut saya ini kuat, tapi tidak bisa gitu, tidak mempan. Apakah ini juga termasuk dok? Jadi kalau rambut rontok tuh sebenarnya faktor yang mempengaruhi itu banyak. Bisa salah satunya itu ya. Tapi lainnya mesti dilihat riwayat apakah sering ngecat rambut gitu ya. Kalau wanita kan sering sehingga bisa mengakibatkan rambut rontok. Yang kedua rambutnya terlalu panjang sehingga mungkin kan berat sehingga akarnya tidak bisa menunjang sehingga akhirnya mudah rontok. Yang ketiga dipengaruhi oleh stres. Jadi biasanya karena stres yang berat itu bisa mengakibatkan rambut rontok, atau yang keempat itu karena hormonal. Jadi penyebabnya banyak, tidak hanya melulu karena itu. Oke, baik Pak Ferry, Dokter Devi, saya masih banyak sekali pertanyaan, tapi kita akan bahas dalam segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh dalam situasi yang sulit seperti ini, pemimpinnya harus hadir. Founding Fathers kita sudah meletakkan sebuah dasar negara yang sebetulnya sangat kuat, yaitu Pancasila. Rela menyerahkan kepemimpinan kepada generasi penerus. Yang mewarnai dunia bukan jumlah kekayaannya, tapi kualitas manusianya. Haknya rakyat dibajak dari sekelompok politisi. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setiap Rabu, jam 8 malam. Semua tentang Jawa Timur hari ini bisa Anda ketahui di siang hari. Ekonomi, politik, sosial budaya, juga seni budaya. Hadir bersama kami, lengkap menemani istirahat siang Anda. Jawa Timur dalam rangkuman berita terkini dalam Buletin Jatim, Senin hingga Jumat tiap jam 1 siang di Metro TV Jawa Timur. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam dialog spesial dan tentunya masih dengan dua narasumber kita, yaitu Dr. Devi dan juga Pak Ferry dari tim HG. Ya, Dr. Devi, selain dampak negatif atau indikasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, dampak negatif apa lagi dalam sirkulasi darah yang tidak lancar? Sirkulasi darah tidak lancar itu ya ke seluruh organ tubuh ya. Sebagai salah satu contohnya ya, salah satu contoh yang fatal kalau memang ternyata selain stroke sama serangan jantung tadi, kalau memang ternyata aliran darah yang tidak lancar itu menyumbat pembuluh darah di kaki gitu ya, nah itu sesuatu yang bisa mengakibatkan luka di kaki kemudian susah sembuh, yang sering kita temui pada pasien diabetes. Nah itu kan sama penyebabnya karena aliran darah yang tidak lancar gitu. Jadi akhirnya bisa berakibat pada amputasi. Kemudian kalau aliran darah yang tidak lancar pada pembuluh darah yang ke ginjal bisa mengakibatkan gangguan fungsi ginjal. Jadi manifestasinya banyak banget sih ya. Cara mengatasinya bagaimana dok?
Tergantung penyebabnya, kembali lagi. Jadi aliran darah tidak lancar itu kan pemicunya salah satunya itu kan karena penyakit metabolik. Ya, jadi misalnya karena usia tua dia mempengaruhi endotel atau bagian dalam dari pembuluh darah sehingga bagian dalam pembuluh darah tuh menjadi rusak gitu ya. Terus yang kedua karena darah tinggi. Yang ketiga bisa terkait diabetes, keempat terkait kolesterol, tergantung penyebabnya apa. Jadi diatasi berdasarkan penyebab. Oke, Pak Ferry, bagaimana produk Anda ini bisa mengatasi keluhan-keluhan kesehatan seperti itu, Pak? Oke, terima kasih pertanyaan bagus. Jadi kalau untuk keluarga sehat di rumah, untuk jamu tetes Hagi ini sebenarnya cara kerja cuma sederhana. Ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip pertama berfungsi sebagai detok, mendetok dari sel-sel tubuh kita yang mengandung unsur-unsur racun, sehingga ketika didetok itu bisa keluar melalui urin, BAB dan keringat. Nah, reaksi yang kedua adalah dia berfungsi untuk meregenerasi atau memperbaiki sel-sel yang bermasalah. Kalau kita berbicara meregenerasi atau sel-sel di dalam tubuh kita itu sel-selnya cukup banyak, bahkan nilainya miliaran, kata penelitian seperti itu. Nah, kalau misalkan sirkulasi darah ini tidak baik, otomatis sel-sel ini kan sebenarnya kan dia membutuhkan nutrisi. Nah, sel-sel ini juga membutuhkan oksigen. Nah, sel-sel ini kadang-kadang kalau ditempelkan di bebas juga berdampak yang kurang baik. Nah, jamu tetes Hagi juga membantu untuk memperlancar sirkulasi darah. Setelah dilancarkan, dia memberikan nutrisi untuk sel-sel yang bermasalah tadi, yang menyebabkan sakit macam-macam, stroke, jantung, gagal ginjal, macam-macam itu. Nah, dengan memperlancar sirkulasi darah, memberikan oksigen yang cukup, karena di pH jamu tetes Hagi adalah pH-nya 8, sehingga sangat baik untuk sel pembuluh darah kita, juga baik untuk sel tubuh kita. Dan untuk tadi itu nutrisi yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita itu kaya akan vitamin, mulai dari vitamin A dan seterusnya. Itu sangat dibutuhkan sel kita, sehingga tercukupi vitaminnya. Di samping itu juga dia akan menjaga metabolisme tubuh kita, sehingga stamina kita tidak mudah terkena sakit. Seperti itu fungsinya. Banyak sekali ya Pak fungsinya, bisa sangat menjaga, mencegah dan juga menyembuhkan seperti itu, sekali, Pak. Seperti itu. Kalau untuk masyarakat nih, pemirsa yang ingin mencoba atau mengonsumsi jamu tetes Hagi, di mana Pak cara mendapatkannya? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk keluarga sehat di rumah, untuk mendapatkan Hagi cukup mudah. Salah satunya mungkin kalau misalkan para pemirsa di rumah bisa melihat di layar televisi kita kebetulan ada event pameran ya. Kebetulan kami ada pameran di atrium di Ciputra World itu tanggal 11 sampai 15. Setiap pembelian 2 botol itu mendapatkan bonus 1 tester sama 1 saset sari temulawak. Nah, kalau misalkan untuk pembelian di luar acara tersebut bisa mendapatkan di apotek-apotek terdekat yang ada di layar televisi itu. Dan seandainya misalkan tidak ada di layar televisi, pemirsa di rumah bisa menghubungi call center kami, sehingga keluarga sehat di rumah juga bisa mendapatkan secara terdekat di wilayah yang ada di dekat rumah mereka. Bisa disebutkan Pak call centernya? Call centernya kebetulan kami itu hanya satu, yaitu 081 2323 54 8-nya 3 kali, dan itu 24 jam bisa dihubungi. Sekiranya misalkan kesulitan mendapatkan apotek terdekat, call center bisa mengirim sampai di rumah dan bisa mengikuti promo yang untuk acara event tadi itu gitu. Kalau misalkan di Surabaya, betul sekali. Komplit dari jamu tetes Hagi. Iya. Baik, Dokter Devi, untuk sirkulasi darah tidak lancar ini bisa menyerang usia berapa saja ya? Semua usia. Semua usia? Anak kecil? Bisa juga, tergantung tadi ada penyakit penyertanya apa enggak gitu. Penyakit penyerta seperti apa itu? Kalau pada anak kecil ya, pada anak, misalnya pada kondisi tertentu di mana ada kebocoran protein ginjal, contohnya sindrom nefrotik. Nah, itu sering disertai dengan gangguan kekentalan darah. Kemudian kalau misalnya pada anak-anak kemudian terjadi diabetes yang tipe 1 itu juga bisa. Tapi memang paling sering pada dewasa ya, dewasa tua, bukan pada anak-anak. Betul, Pak Ferry, ini sirkulasi darah tidak lancar bisa dialami oleh semua usia ya. Betul. Untuk jamu tetes Hagi sendiri, apakah bisa dikonsumsi untuk anak-anak? Pertanyaan bagus sekali. Jadi untuk keluarga sehat di rumah, jamu tetes Hagi ini sangat fleksibel, bisa dikonsumsi untuk mulai dari balita sampai usia tua. Tidak harus menunggu sakit untuk konsumsi Hagi, karena jamu tetes Hagi ini bisa untuk bersifat mencegah sebelum terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, terkadang kebanyakan dari konsumen kami itu membeli Hagi adalah ketika dia sudah merasa sakit. Nah, jamu tetes Hagi bisa membantu pencegahan, bisa membantu proses penyembuhan, dan bisa untuk menjaga stamina tetap fit. Jadi tidak mudah terkena penyakit seperti orang itu. sehat pun bisa ya Pak ya. Betul, harga pun juga terjangkau, hanya 250.000. Pemirsa di rumah bisa mendapatkan harga nasional semua sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk kita dari Jawa Timur sampai mungkin
Papua sana harga tetap sama 250.000. Kalau untuk ibu hamil Pak, wanita hamil Ya. bisa? Ibu hamil kita sarankan juga bisa. Kenapa? Karena di situ tadi saya sampaikan ada kandungan omega 3, 6, dan 9, di mana sang jabang bayi juga membutuhkan kandungan omega 3 untuk pembentukan otak supaya pintar seperti Mbak Firda ini gitu. Oke, itu in-one ya Pak ya kalau Iya. bagi wanita hamil. Untuk ibunya tapi juga untuk janinnya Betul ya. sekali, seperti itu. iya. Kalau untuk cara mengonsumsinya Pak bagaimana? Pertanyaan bagus. Jadi kalau untuk misalkan untuk keluarga saya di rumah baru pertama kali mau mencoba jamu tetes HG, dikonsumsinya kalau untuk orang sehat cukup 3-5 tetes. Caranya adalah setengah gelas air putih, tidak panas tidak dingin, ditetesi bangun tidur 1 jam sebelum makan dan minum. Itu 3 tetes sampai 5 tetes. Tetapi kalau untuk keluarga saya di rumah itu menderita sakit, penyakit apapun jenisnya kecuali AIDS, lupus, hernia, dan kanker stadium 4 ke atas, itu ditetesi 7 tetes sampai 10 tetes. Ya, baik. sama setengah gelas air putih tadi itu. Dan itu 1 hari 3 kali. Siang hari 3 kali. Siang hari 2 jam sebelum makan, malam hari mau tidur. Oke, saya catat ini Pak ya. Betul. Siapa tahu nanti setelah ini saya juga mau boleh, mengonsumsi silakan, jamu ya. tetes HG. Oke, baik sekali, menarik sekali. Saya masih banyak pertanyaan, namun kita harus jeda sejenak, Dokter dan Bu Ferry. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan segera kembali. Dipersembahkan oleh Alkisah berdirilah sebuah republik, dipimpin Yang Mulia Ndoro yang cerdik, jubir yang bicara dengan teknik dan trik, menteri-menteri yang penuh taktik, dan sekretaris kekinian yang menjaga semuanya apik. Republik ini berharap jadi Republik Asyik, Republik Sentilan Sentilu, setiap Sabtu jam 7:30 malam. Tiga Fakta Membuka Mata 360 setiap Sabtu jam 9 malam. Di Jawa Timur, hari dimulai lebih pagi. Semua bersiap lebih dini untuk bekerja, untuk berkarya dengan suka dan tawa. Awali hari dengan ulasan berita terkini hanya di Jurnal Pagi setiap Senin hingga Jumat jam 4 pagi di Metro TV Jawa Timur. dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam dialog spesial dampak negatif dari sirkulasi darah yang tidak lancar. Dr. Devi, dengan pola hidup kita seperti ini, bagaimana cara menghindari agar kita terhindar dari sirkulasi darah yang tidak lancar tadi? Tadi kan sudah saya jelaskan ya, penyebab sirkulasi darah tidak lancar kan diabetes, misalnya hipertensi, kolesterol, kemudian asam urat. Ya kita harus menganut hidup yang sehat, dalam artian makanannya dijaga, jangan yang berlemak, jangan kemudian yang yang fast food, kemudian fried food itu ya, jadi yang digoreng atau apa semuanya kalau bisa ya dihindari. Kalau memang ternyata harus menggoreng, usahakan supaya penggorengannya tuh hanya satu kali, jadi jangan gunakan minyak yang sama digunakan untuk minyak yang sama digunakan berkali-kali ya, sampai minyak yang sampai hitam gitu ya, terus dibuat sambal biasanya itu orang Jawa. Nah, kemudian yang kedua harus berolahraga. Olahraga yang bagus adalah dalam waktu 1 minggu sebaiknya dilakukan paling tidak setengah jam, 5 1 kali. minggu setengah jam, 5 kali. Ya, 5 kali dalam seminggu ya. Kemudian kalau memang ternyata ada faktor resiko yang lain, misalnya merokok itu juga salah satu pemicu ya, dihentikan, gitu ya. Ada beberapa faktor yang memang tidak bisa kita hentikan. Contohnya misalnya mereka yang menderita penyakit tertentu kayak cancer, itu kan memang faktor untuk terjadi gangguan aliran darah itu kan juga lebih besar ya, karena mendapatkan kemoterapi dan sebagainya. Yang bisa dilakukan ya menjaga makanan yang kaya akan antioksidan, banyak sayur dan buah, itu saja sih. Dengan jamu tetes HG ini cukup ya dok ya untuk mencegah gitu dok? Ya Kalau intinya Anda lihat semua bagaimana? antioksidan gitu ya, gitu. Apapun yang kita masukkan asalkan itu suatu antioksidan boleh. Oke, Pak Ferry, ini kan jamu tetes HG adalah herbal ya Pak ya. Apakah kita saat sakit
Mungkin harus konsultasi ke dokter dulu untuk mengonsumsi bersama dengan obat yang diberikan oleh dokter, Pak. Pertanyaan bagus. Jadi kalau untuk kebetulan saya kan juga menangani call center nasional di Indonesia ya. Itu kami menyarankan kalau misalkan ada pun masuk, selalu saya tanya apakah sudah ada resep dari dokter atau hasil dari dokter seperti apa. Karena secara garis besar kami adalah tetap menyarankan kepada keluarga sehat di rumah untuk tetap konsultasi kepada dokter itu paling penting. Nah, di sini kami hanya backup secara herbalnya. Dengan kata lain, obat dokter tetap dikonsumsi, tapi dengan jeda HG dulu, 2 jam kemudian ada obat dokter. HG dulu, 2 jam kemudian baru obat dokter. Jadi tidak bersamaan. Nah, gitu. Dan kami tidak menyarankan untuk keluarga sehat di rumah itu memberhentikan obat dokter, karena bagaimana juga kami tetap istilahnya membantu secara herbalnya. Dari tim medis mungkin lebih tahu secara teknisnya jenis penyakitnya seperti apa. Dan kita menyarankan tetap dikonsumsi obatnya dan HG-nya pun dengan jeda waktu 2 jam. Begitu. Aman ya Pak itu Pak? Sangat aman sekali. Sangat aman iya ya, sekali. Pak. Kalau saya katakan aman, saya adalah pengguna HG sebelum bekerja di HG. Jadi mulai dari anak, istri, dan mertua juga mengonsumsi HG sampai saya bergabung di HG. Gitu. Jamu tetes HG ini apa sudah berlisensi Pak? Terima kasih. Jadi kalau untuk keluarga sehat di rumah, jangan khawatir dan ragu. Kenapa saya katakan jangan khawatir dan ragu? Karena jamu tetes HG ini sudah ada izin BPOM-nya. Jadi secara izin resmi dari pemerintah kita sudah ada, dan kita ada juga sertifikat halal dari MUI. Sertifikat halal ya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau banyak menjumpai itu suplemen-suplemen dari luar negeri datang itu kan, lisensi MUI-nya belum ada. Nah, ini kita ada. BPOM-nya kadang juga ada, belum ada. Kita sudah ada. Jadi secara izin kita sudah lengkap. Dan untuk dikonsumsi untuk anak bayi pun itu aman, karena tidak ada setetes kimia pun yang ada di dalam kandungan HG. Dari fermentasi 1 bulan sampai 12 bulan itu tidak ada setetes pun, sehingga aman. Dikonsumsi jangka panjang untuk anak kecil, ibu hamil sampai usia lansia pun aman. Begitu. Keunggulannya jamu tetes HG dengan herbal yang lain Pak? Ya, jadi kalau untuk jamu tetes HG ini kebetulan saya menangani call center ya. Dari testimoni cukup banyak sekali dijumpai kaset-kaset jamu tetes HG. Tetapi dengan kata lain, jamu tetes HG ini dia bukan hanya sifatnya membantu proses penyembuhan, tapi juga bisa mencegah penyakit-penyakit yang akan timbul. Sehingga sangat aman untuk dikonsumsi orang sehat seperti Mbak Firda ini. Seperti itu. Mungkin dari Bapak selaku pengguna atau pengonsumsi jamu tetes HG ini Pak, untuk mencegah sirkulasi darah tidak lancar, apa yang Bapak lakukan? Ya, sebanyak mungkin saya konsumsi minuman sehat, dengan kata lain banyak mengandung antioksidan seperti kata dokter tadi itu, juga makanan sayur, buah itu sangat juga banyak. Jadi, tetapi kalau untuk keluarga sehat di rumah tidak sempat makan sayur dan buah, kami sarankan konsumsi jamu tetes HG, karena HG itu adalah adalah nutrisi dari buah, sayur dan rempah yang difermentasikan 12 bulan, sehingga titik pH-nya cukup ideal untuk tubuh kita. Dan untuk harga kita promo juga ada untuk acara tanggal 11 sampai 15 ada acara Ciputra World. Pembelian 2 botol bonus 1 botol tester sama 1 saset sari temulawak, dan itu hanya ada di promo di Ciputra World di Atrium LG. Baik, begitu. pemirsa bisa langsung datang ke sana ya pelayanan. Betul sekali. Ya. Oke, Dokter Devi, ini tips untuk mencegah sirkulasi darah tidak lancar atau gangguan ini untuk anak-anak Dok, khusus. Kalau tadi kita bicara orang dewasa yang merokok atau yang hidupnya tidak sehat, tapi kalau untuk anak-anak bagaimana Dok? Kalau pada anak itu memang lebih jarang ya, tapi sebenarnya semua proses kan bermula dari anak-anak ya. Jadi kita jadi orang tua kita harus mengedukasi supaya anak mulai mencintai yang namanya olahraga, jangan terlalu banyak nonton TV, main game, tidak pernah beraktivitas gitu ya. Karena memang sekarang kan angka obesitas juga semakin meningkat. Kemudian ya kita harus mengajarkan supaya anak-anak itu banyak makan sayur dan buah. Jadi semakin dini semakin baik. Sayur atau buah apa yang kaya akan antioksidan tadi Dok? Manggis salah satunya ya. Kemudian pisang itu juga baik, kemudian tomat, jeruk, lemon itu kan kayak antioksidan semua. Kita bicara manggis, Pak, dalam jamu tetes HG ada ekstra manggis, Pak? Ada. Jadi kalau bicara 21 bahan pilihan itu ada brokoli, buah mengkudu, manggis. Tetapi kalau misalkan saya ambil dari manggisnya ini ya, ekstrak manggis dari penelitian, bukan katanya penelitian di luar negeri, ekstrak manggis itu memiliki kandungan, kalau sudah diekstrak itu memiliki kandungan antioksidan yaitu senilai 20.000 orak. Sedangkan kalau di jeruk yang belum diferment, yang jeruk itu hanya 4.000 orak. Wortel 2.400. Sedangkan menurut pakar gizi itu tubuh kita ideal 1 hari membutuhkan harus dibutuhkan untuk asupan nutrisi di dalam sel tubuh kita adalah 5.000 orak. Sedangkan HG salah satu unsur yang ada di manggis itu ada kandungan ekstrak manggis 20.000 orak, sangat mencukupi, sehingga
untuk sel-sel tubuh kita sangat menjangkau untuk nutrisi antioksidan tadi juga. Artinya dalam 20.000 orang itu 20.000 orak untuk mengukur kekuatan antioksidan kan orak kayak gitu. Nah, orak kayak gitu. baik. Jadi kalau misalkan dalam penelitian itu di antioksidan itu banyak di jeruk ya. Nah, sedangkan ekstrak manggis ini dia memiliki kandungan yang sudah ekstrak 20.000 orak. Sedangkan penelitian pakar gizi itu tubuh kita idealnya dalam 1 hari membutuhkan 5.000 orak. Sedangkan manggis aja dalam kita ekstraknya itu sudah mencukupi 20.000 orak gitu. jauh ya Pak yang dibutuhkan oleh Sangat tubuh bagus. ya Pak ya. Itu untuk bagus untuk memperlancar sirkulasi darah juga dinding arteri supaya tidak kaku begitu. Supaya dinding arterinya tidak kaku dan tidak terkena sirkulasi darah Betul tidak sekali. lancar. Penyumbatan seperti itu ya Dok ya. Baik. Kalau untuk bagaimana cara yang benar Dok untuk minum jamu tetes Hagi ini? Cara yang benar bagaimana? Oh ya, jadi kalau untuk cara yang benar untuk keluarga saya di rumah, saya menyampaikan paling efektif adalah bangun tidur 1 jam sebelum makan dan minum 7 tetes. Kalau untuk menderita orang sakit A sampai Z jenisnya, kecuali A dia nggak bisa ya. Itu 7 tetes, kemudian siang hari 2 jam sebelum makan. Malam hari, 2 jam, itu yang malam hari paling penting. mau tidur, itu sangat efektif. Dan itu bisa membantu untuk proses penyembuhan masuk di botol kedua. Itu pasti ada reaksi positif yang bisa dirasakan, begitu. Oke, baik. Dokter, terakhir ini untuk pesan terakhir ya Dok ya, bukan pesan terakhir ya, bagaimana untuk segmen ini Dok, hal terburuk apa yang bisa terjadi paling parah agar masyarakat ini tidak terkena dampak negatif dari sirkulasi darah yang tidak lancar? Ya tadi sudah saya jelaskan ya, serangan jantung. Ya itu kan salah satu akibat yang sangat fatal ya, karena kalau serangan jantung itu pada saat serangan pertama kemudian bertahan, nah itu beruntung, tapi pada sebagian besar serangan jantung kemudian bisa mengakibatkan seseorang meninggal. Kemudian yang kedua, stroke yang berat. Nah itu kan juga harus kita waspadai. Nah insidennya juga akan semakin meningkat karena memang lifestyle-nya juga tidak benar, pola hidupnya tidak benar, dan karena sekarang kan banyak juga yang merokok ya. Iya, gitu. betul sekali, Jadi ya Dok. jagalah pola hidup baik-baik, kemudian jangan makan makanan yang berlemak dan mulai berolahraga sejak dini. Intinya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Dokter Pak Ferry atas kasih, informasi yang telah berbagi di dialog spesial hari ini. Pemirsa, semoga ya dialog kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap sehat. Saya Firda Soyo dan seluruh kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa.